Welcome to Common Church buat saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita semua diterima apa adanya, tapi di dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. And welcome back buat teman-teman yang sudah lama ada kelihatan di ibadah hari Minggu. It's great to see you again di siang hari ini. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan khotbah berseri kita yang saya berjudul Blurred Lines, batasan yang kabur, di mana kita sama-sama belajar dari kitab Daniel pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6 tentang apa sih? Apa artinya dan bagaimana caranya kita menghidupi identitas sebagai orang beriman di tengah dunia yang gak mengenal Allah. Banyak tekanan-tekanan, godaan, pengaruh-pengaruh dunia yang terus mengaburkan batasan tentang nilai-nilai kebenaran firman yang harus kita hidupi sebagai orang beriman ya. Seringkali kita lihat di sekitar kita orang-orang yang gak mengenal Allah, yang sepertinya gak peduli kalau ada kebenaran firman Allah, tapi hidupnya kok justru lebih enak daripada kita. Hidupnya lebih langgeng, hidupnya lebih baik-baik saja dibandingkan kita. Dan mungkin tanpa sadar yang dulunya kita percaya penuh akan janji pemeliharaan Allah atas kehidupan kita, melihat realita kehidupan yang di sekitar kita, kita sekarang jadi mulai ragu. Kita mulai meragukan kebenaran firman yang dulunya kita imani dengan teguh. Jadi muncul pertanyaan kemudian, apakah layak sih, is it worth it untuk mentaati Tuhan dengan pengorbanan yang begitu besar, dengan kesetiaan yang ketika tampaknya keadaan gak juga berpihak kepada kita. Ada yang pernah bergumul dengan hal sedemikian? Kalau gak ada, ibadah selesai. Ya saudara, jika saudara pernah bergumul dengan pertanyaan seperti ini, kiranya seri ini memberikan jawaban peneguhan dan mengarahkan hati kita kembali kepada pengharapan yang kita miliki sebagai umat Allah. Dan buat kalian yang belum pernah bergumul dengan pertanyaan tadi, tenang, sooner or later, cepat atau lambat, kalian akan mengalaminya. Bukan mendoakan, tapi inilah kenyataan kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, when that comes, ketika masa itu datang, saya berdoa biarlah saudara diingatkan oleh Roh Kudus apa yang kita dengar dan yang kita pelajari dari seri khotbah Blurred Lines ini. Nah, siang hari ini kita akan membahas bagian ketiga yang saya beri judul Blurred Lines Shaped by the Kingdom, dibentuk oleh kerajaan. By the way, jika saudara ketinggalan bagian 1 dan 2, saya ingin dorong saudara untuk dapat mendengarkan di saluran YouTube Common Church ya. Jadi khotbah ini nggak disiarkan secara live, tapi ada rekamannya yang tayang tiap Senin. Ya. Jadi bisa dilihat di YouTube Common Church Malang. Baik, mari kita buka Alkitab kita di Daniel pasalnya yang kedua, di mana kita akan bicara tentang mimpi. Siapa yang kemarin bermimpi waktu tidur? Kita akan bicara tentang mimpi. Ya. Kita semua pernah bermimpi kan? Di mana kita tidur, tapi entah kenapa otak kita itu membuat cerita yang kadang masuk akal, kadang aneh banget. Ya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang pernah mengalami mimpi yang luar biasa. Bahkan mimpi-mimpi mereka itu kemudian membawa pengaruh besar dalam hidup mereka dan kehidupan kita. Salah satunya adalah seorang pria yang bernama Elias Howe. Ada yang tahu siapa dia? Nggak tahu ya. Memang namanya nggak terlalu terkenal. Tetapi pada tahun 1840-an, dia hidup di tahun 1840-an, dia sedang berada dalam tekanan yang sangat besar untuk menemukan cara bagaimana membuat sebuah mesin yang dapat dipakai untuk menjahit. Nah, dicari-cari nggak ketemu caranya. Saking stresnya masalah itu mungkin sampai ke bawah dalam tidurnya. Nah, di dalam mimpinya ia sedang mimpinya itu dia bicara bahwa dia sedang dikepung oleh sekelompok orang yang pegang tombak kejar-kejar dia. Mereka mengancam dia dan mengancam akan membunuh si Elias Howe itu kalau nggak berhasil menyelesaikan rancangan mesinnya itu. Lalu dalam mimpi itu dia merasa ketakutan, dia berlari, tapi dia memperhatikan gerakan tombak orang yang mengejar mereka. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh di tombak itu. Dia melihat perincian ada lubang di ujung tombak yang mengejar dia maju, mundur itu. Jadi kayak gini-gini kan. Dilihat di ujung tombaknya ada lubang. Ketika bangun dia tiba-tiba, wah kaget. Tapi dia kemudian, jangan-jangan ini jawabannya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia merombak desain rancangan yang dia sudah miliki sebelumnya dan mencoba mengembangkan desain berdasarkan apa yang dia lihat di mimpinya itu. Dan nyatanya berhasil.
Mimpi itu membantunya menemukan salah satu bagian penting dari desain mesin jahit modern. Kalau kalian nggak tahu apa yang saya maksudkan, berarti kalian nggak pernah lihat mesin jahit cara kerjanya gimana. Itu intinya adalah memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu loh. Nah, mesin jahit itu melakukan itu dengan cara bagaimana maju mundur begini. Dan itu ternyata Elias Howe menemukannya dari mimpi. Satu lagi, kalau ini semuanya pasti harus tahu. Siapa? Albert Einstein. Dia menceritakan sebuah mimpi yang unik. Dia juga pernah mimpi. Dalam mimpinya dia itu meluncur turun dari sebuah lereng dengan kecepatan yang semakin lama semakin cepat sampai bahkan mendekati kecepatan cahaya. Dalam mimpinya itu sembari dia menurun dengan sangat cepat, dia melihat bintang-bintang yang tadinya itu terlihat dengan jelas. Tapi ketika kecepatannya semakin bertambah tinggi, bentuk dan penampilan bintang itu tiba-tiba bengkok, melengkung. Ketika bangun dia merasa saya harus memahami mimpi itu. Dan kemudian dia terus mempertanyakan mimpi itu, memberikan pertanyaan sendiri pada dirinya. Mengapa ketika kita bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, apa yang kita lihat, benda yang kita lihat itu jadi berubah bentuknya. Pergumulan dengan pertanyaan itulah yang kemudian mengarahkan pada pemikiran ilmiahnya tentang relativitas. Yang akhirnya menghasilkan salah satu persamaan paling terkenal di dunia. Bisa menebak apa itu? IMC kuadrat ya, meskipun kalian nggak tahu artinya gunanya apa IMC kuadrat itu, tapi kita pasti pernah melihat Einstein identik dengan IMC kuadrat. Luar biasa bukan? Mimpi ternyata bisa membawa dampak yang besar bukan saja buat mereka tapi juga buat seluruh manusia di dunia. Ternyata mimpi kedua orang itu. Tenang, ini bukan awal dari saya akan menceritakan mimpi saya kemarin yang akan membawa dampak buat kita semuanya. Tapi ada mimpi dari seseorang yang dampaknya melebihi dari mimpi yang dialami oleh Elias Howe maupun oleh Albert Einstein. Yang dampaknya mempengaruhi manusia dari berabad-abad lalu sampai sekarang bahkan sampai berakhirnya dunia ini. Dan mimpi ini berdampak sangat besar bukan karena si pemimpinya yang hebat, tetapi karena isi mimpinya yang membawa dampak yang sangat besar. Dan inilah yang akan kita lihat siang ini tentang mimpi Raja Nebukadnezar yang ditulis di Daniel pasal 2 ayat pertama sampai 49. Nah, saya mendorong saudara untuk dapat membaca seluruh pasal kedua kitab Daniel ini nanti di rumah. Karena siang ini kita hanya melihat garis besar isi mimpi Nebukadnezar dan dampak besarnya apa sih yang dibawa mimpi itu bagi kita. Ya. Jadi poin saya ada dua, arti mimpi Nebukadnezar dan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama, arti mimpi Nebukadnezar. Pasal 2 ayat pertama dibuka dengan ayat yang tertulis begini. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jambi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ayat tadi kita diberitahu bahwa Raja Nebukadnezar mengalami mimpi yang mengganggunya. Dan ia nggak bisa tidur karena mimpinya itu. Jadi Nebukadnezar mengumpulkan semua ahli sihir, tukang ramal, orang pintar, orang-orang bijak di Babel untuk dapat menafsirkan mimpinya. Karena dalam budaya Babel pada waktu itu, mimpi itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius. Mereka percaya bahwa para dewa itu bisa menyampaikan petunjuk tentang masa depan lewat mimpi. Karena itu para ahli itu memang dilatih khusus untuk dapat menafsirkan mimpi. Mereka punya buku-buku tafsiran, panduan tentang cara menafsirkan mimpi. Nah, bagi seorang raja, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena memahami mimpi juga perlu mereka lakukan untuk mereka bisa tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Jadi ketika semua orang bijak itu sudah berkumpul di hadapan raja, kira-kira Nebukadnezar begini, hey guys, aku dapat mimpi yang aneh. Kalau kalian bisa memberitahu apa mimpiku ini, sekaligus bisa menafsirkannya, aku akan memberikan kalian kekayaan, penghormatan, kedudukan yang tinggi di kerajaan. Tapi kalau kalian gak bisa, hukuman yang akan jadi bagian kalian. Aku akan mencabik-cabik seluruh tubuh kalian. Wih, ngeri kan? Jadi ada kontes, ya, memberikan sebuah kontes buat semua orang-orang berhikmat. Nah, pastinya semua orang berhikmat dan berilmu ini nggak punya pilihan lain. Mereka siap mendengarkan raja menceritakan mimpinya. Tapi ada masalah. Tahu masalahnya apa? Nebukadnezar nggak mau menceritakan apa mimpinya. Jadi mereka justru disuruh mencari tahu apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar semalam, lalu menafsirkannya.
jelas semua pada syok mendengar permintaan kan. Nggak ada satupun dari kami yang bisa melakukannya. Ayat 11 mengatakan apa yang menjadi ungkapan para ahli-ahli orang-orang bijak di sana. Apa yang diminta Tuanku Raja ini terlalu berat. Gak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi orang-orang berhikmat ini ngomong sama Raja, Raja, gak mungkin permintaanmu itu. Dan sebenarnya apa yang diakui oleh orang-orang berhikmat ini benar. Apa yang diminta Nebukadnezar ini mustahil dilakukan manusia. Gak ada manusia yang bisa mengetahui mimpi orang lain tanpa diberitahu terlebih dahulu. Ya. Menurut mereka, menurut orang bijak ini hanya dewa yang mungkin bisa melakukannya. Di satu sisi mereka benar, tapi ada satu sisi yang mereka juga salah. Apa itu? Mereka berpikir bahwa dewa-dewa itu jauh, para dewa tinggal di tempat yang jauh dari manusia. Dewa-dewa itu nggak pernah benar-benar hadir di tengah manusia dan sebenarnya nggak peduli dengan kehidupan manusia. Tapi kalau kita teruskan pasal 2 ini, mereka akan mengetahui bahwa Allah yang hidup. Allah yang sejati itu nggak pernah jauh dari manusia. Bahkan Allah yang hidup dan sejati itu sedang tinggal di antara manusia. So, Raja nggak senang dengan jawaban para orang bijak itu. Dan ia akhirnya marah besar. Ia memerintahkan semua para jenderal-jenderalnya untuk membunuh semua orang bijak di Babel. Nah, kalian yang hadir di ibadah Common Church minggu lalu ingat Daniel and the gang, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk dalam golongan orang bijak di Babel, benar? Artinya mereka sekarang ada dalam ancaman juga yang ancaman kematian. Ya. By the way, Daniel nggak sedang berada di meeting waktu raja memanggil semua orang bijak itu. Daniel baru tahu, dia mendengar berita eksekusi semua orang bijak ini ketika beritanya sudah, kalau pakai bahasa sekarang, viral. Ya. Di Babel sudah viral, lalu dia, wah aku termasuk nih, aku bakal kena jaring operasi tangkap dan lalu dibunuh sama Raja Babel. Tapi Daniel bukannya kabur, tapi Daniel justru maju menemui Aryok. Aryok itu adalah panglima yang menerima mandat dari raja untuk mengeksekusi orang-orang bijak. Daniel maju cari Aryok untuk dia bisa ketemu Raja Nebukadnezar. Untuk apa? Untuk Daniel ini memohon, Raja kasih waktu untuk aku bisa menjawab permintaanmu. Dan Raja mengabulkan permintaan perpanjangan waktu Daniel. Lalu kemudian sesampainya habis pulang setelah permintaannya dikabulkan oleh Nebukadnezar, Daniel nggak langsung sibuk mencari jawaban dari buku-buku tafsir mimpi yang ia punya. Padahal Daniel, kalau kita ingat 10 kali lebih pintar daripada semua orang bijak di Babel. Tapi dia tahu bahwa kepintarannya itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Apa yang ia pelajari di Universitas Babel, di manajemen trainee-nya Babel itu nggak akan menolongnya kali ini. Jadi apa kira-kira yang Daniel dan teman-teman lakukan? Ada yang bisa tebak? Mereka berlutut dan berdoa kepada Allah di sorga agar Allah mengungkapkan misteri ini kepada mereka sehingga mereka bisa selamat dari ancaman hukuman raja itu. Dan singkat cerita Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan menyatakan mimpinya, mimpi Nebukadnezar, dan sekaligus memberikan penafsirannya kepada Daniel. Nah, jadi ini flash kisah sekilas ya, dari kisah pasal dunia. Dan Tuhan menjawab permintaan Daniel dan Tuhan menyatakan mimpi Nebukadnezar sekaligus tafsirannya. Dan inilah mimpi Raja Nebukadnezar seperti yang disingkapkan Allah kepada Daniel. So dalam mimpi itu Nebukadnezar ternyata melihat sebuah patung yang sangat besar dan mengesankan. Tapi patung itu terbuat dari beberapa material. Bagian kepalanya itu terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya itu dari tembaga, kakinya dari besi. Dan yang paling bawah telapak kakinya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Jadi dari atas sampai bawah patung itu terdiri dari bahan-bahan yang berbeda. Tapi kemudian mimpinya nggak cuma melihat patung itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba muncul sebuah batu. Batu itu datang dan menghantam bagian kaki dari patung yang besar itu. Dan begitu batu itu menghantam kakinya, seluruh patung itu langsung hancur berkeping-keping. Dan kemudian diceritakan di mimpi yang Allah ceritakan kepada Daniel, batu yang menghantam patung itu kemudian menjadi sebuah gunung yang sangat besar dan memenuhi seluruh bumi. Dan apa yang diceritakan Daniel ini kepada Nebukadnezar
ternyata cocok dan sama persis dengan apa yang dimimpikan Raja Nebukadnezar. Nah, masih mengikuti sampai di sini? Sabar ya saudara, ini penting supaya saudara tahu latar belakangnya. Nah, sungguh mimpi yang aneh bukan? Nggak heran kalau Nebukadnezar begitu gelisah, ia sedang melihat sesuatu yang besar, misterius, dan jelas-jelas berkaitan dengan masa depan kerajaannya. Dan pertanyaan begini, lalu apa arti mimpi ini? Nah, kisah Daniel ini kita nggak perlu baca apa-apa, sudah diberikan tafsirannya. Arti mimpi ini dapat dibagi menjadi dua bagian, meskipun tetap adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi arti mimpi itu adalah pertama adalah nubuatan ternyata tentang kerajaan-kerajaan manusia yang akan memerintah di bumi dari zaman itu, dari zaman Nebukadnezar sampai pada akhir zaman. Nah pada waktu mimpi ini diberikan tentunya Daniel nggak tahu siapa-siapa kerajaan yang akan muncul menggenapi nubuatan itu. Tetapi kita sekarang dapat memahami isi nubuatan ini dengan lebih lengkap. Sebagian besar sejarawan dan ahli Alkitab sepakat bahwa gambaran patung yang dilihat di dalam mimpi Nebukadnezar itu, bagian-bagian yang berbeda-beda itu adalah gambaran dari kerajaan-kerajaan yang akan memerintah dari zaman ke zaman. Sejak zaman Nebukadnezar sampai akhir zaman. Dan itu telah digenapi oleh kerajaan-kerajaan berikut. Bahwa kepala emas itu adalah menggambarkan kerajaan Babel yang memerintah pada waktu Daniel hidup. Kemudian Daniel menjelaskan bahwa kerajaan Babel adalah kepala yang terbuat dari emas. Nebukadnezar memang sedang memimpin sebuah kerajaan yang luar biasa besar, kaya, megah. Dia adalah kepala emas yang mewakili kejayaan kekaisaran Babel. Tapi kejayaan kekaisaran Babel ini nggak berlangsung lama ternyata. Setelah Babel muncul kerajaan-kerajaan yang akan menggantikannya. Dan kerajaan Babel sendiri ternyata hanya berlangsung sekitar 65 tahun dari 605 sampai 539 sebelum Masehi. Dan kemudian siapa yang menggantikan? Muncul bagian dada dan lengan perak. Ada kerajaan Media dan Persia yang menggantikannya. Yang digambarkan sebagai dada dan lengan perak itu. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Media Persia mengalahkan Babel dan memerintah seluruh dunia yang dikenal pada saat itu. Media Persia menguasai wilayah yang lebih luas dari Babel dan bertahan lebih lama dari Babel. Bertahan sepanjang 200 tahun. Tapi berakhir juga Media Persia. Siapa yang mengalahkan? Bagian perut dan paha yang terbuat di mimpi itu dari tembaga. Dan para ahli Alkitab menafsirkannya adalah kerajaan Yunani. Yang digambarkan sebagai perut dan paha dari tembaga. Daniel mengatakan bahwa kerajaan ini akan berkuasa atas seluruh bumi. Menunjukkan kepada kekaisaran Yunani yang dibangun oleh pahlawannya yang ngetop itu loh. Alexander the Great. Alexander the Great berhasil menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal pada zamannya. Kerajaan Yunani sendiri juga bertahan hampir 185 tahun. Kepala sudah, perut sudah, dan lengan, paha sudah, kaki dan telapak besi, dari kaki besi. Yang keempat, yang menggantikan Yunani juga gak bertahan. Yang menggantikan siapa? Yang mengalahkan Yunani? Kerajaan Romawi, benar. Digambarkan sebagai kaki dari besi dengan telapak kaki yang merupakan campuran besi dan tanah liat. Besi menggambarkan sesuatu yang kuat, keras, dan menghancurkan. Dan dia mengatakan bahwa kerajaan ini akan menghancurkan dan meremukkan kerajaan-kerajaan lainnya. Dan kalau kita lihat sejarah, gambaran ini memang sangat cocok dengan kerajaan Romawi. Romawi adalah kekaisaran yang luar biasa besar dan kuat. Pengaruhnya kekaisaran Romawi ini bertahan selama berabad-abad. Bahkan kalau boleh jujur, sampai sekarang kita ini masih berada dalam pengaruh dominasi budaya dan kerajaan Romawi. Contoh yang paling gampang sekarang muncul lagi nih, simplicity, hidup yang simple, stoicism dan lain. Muncul dari mana? Adalah dari antara Yunani dan Romawi. Kita mengenal sampai sekarang, kita nanti habis ini pulang ibadah ada yang retret ke Batu. Banyak jalan menuju Batu. Dari mana? Banyak jalan menuju Roma. Istilah-istilah Romawi masih kita relevan sampai saat ini. Jadi pengaruh kekaisaran Romawi ini bertahan berabad-abad bahkan sampai pengaruh sampai hari ini. Dapatkah saudara lihat bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa semua ini yang sudah digenapi oleh kerajaan-kerajaan ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas sejarah kehidupan kita. Ini adalah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala otoritas yang memerintah di dunia ini. Dia adalah Allah yang secara akurat memprediksi masa depan dan berkuasa menggenapinya. Wow, amin. Jadi arti pertama dari mimpi Nebukadnezar adalah berbicara tentang nubuatan kerajaan-kerajaan yang
kerajaan-kerajaan manusia yang akan memerintah di bumi dari zaman Nebukadnezar sampai akhir zaman. Dan kalau kalian lihat berarti kita sudah di paling bawah. Benar? Nggak ada kerajaan lain yang akan memerintah. Artinya memang kita sedang hidup di akhir zaman. Bagian kedua dari arti mimpi Nebukadnezar adalah ini juga berbicara tentang nubuatan tentang datangnya kerajaan Allah. Dan itulah arti gambaran material terakhir dari mimpi Nebukadnezar, yaitu apa? Batu. Perhatikan gambaran batu yang ada di mimpi Nebukadnezar di ayat 34 sampai 35. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Artinya apa sih? Artinya dijelasin oleh Daniel sendiri di ayat 44 sampai 45. Artinya adalah tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. The last kingdom. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri, the last kingdom yang akan bertahan, akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Wow, luar biasa ya. Saudara-saudara, inilah nubuatan tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang terakhir ini akan berjaya dan kerajaan ini akan memerintah untuk selama-lamanya. Dan saya mau memberitakan sebuah kabar baik buat kita semuanya pada siang hari ini. Kerajaan Allah itu telah datang. Mungkin kalian bertanya, kapan? Pastor, sejak kapan kerajaan itu datang? Jawabannya adalah nubuatan tentang kerajaan Allah ini mulai digenapi ketika Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Coba perhatikan apa yang dipakai untuk menggambarkan kerajaan Allah di dalam mimpi Nebukadnezar itu. Batu. Saya bawa batu dari sini, batu. Supaya kalian ini, batu. Dari semua bahan material yang ada dalam mimpi Nebukadnezar, batu adalah bahan yang paling sederhana dan paling tidak berharga. Tapi justru dari bahan bauangan itulah muncul kerajaan yang berjaya untuk selama-lamanya. Saya ambil batu ini gratis, tadi cari di tanah sebelah. Coba kalau di tanah sebelah batu ini emas. Semua sudah kumpul orang dari seluruh kota Malang untuk berebut di sini. Tapi kenapa saya dengan mudah bisa menemukan batu sebesar ini, tak ambil, nggak ada satupun yang protes. Bahkan saya bawa masuk sini, nggak ada usher di depan yang peduli. Ada satu sih Randy bilang, buat apa? Dia takut mungkin tak timbuk ya. Tapi nggak ada, coba saya bawa emas segini, wah pasti buyar. Tapi puji-pujian mungkin Devin lihat dari sana langsung lepas gitar, berusaha ambil ini. Batu bahan yang paling tidak berharga. Tapi dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan kerajaannya yang akan berjaya untuk selama-lamanya. Tuhan memakai batu yang tidak ada nilainya ini. Kenapa bukan emas dan berlian? Karena ini menunjukkan sesuatu yang menarik tentang kerajaan Allah, saudara-saudara. Kerajaan Allah itu seringkali bekerja dengan cara yang terbalik dengan cara dunia melihat sesuatu. Apa yang dianggap kecil dan tidak berarti oleh manusia, justru bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya, amin. Dan batu ini ternyata bukan hanya bercerita tentang kerajaan Allah, batu ini juga menunjuk kepada sang raja dari kerajaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan ini bukan cocokologi dan bukan hasil tafsir ahli Alkitab, tapi batu adalah gambaran yang Yesus sendiri gunakan untuk menggambarkan dirinya sendiri. Banyak ayat yang menggambarkan bahwa akulah batu itu. Berdiri di atas batu ini. Dan Lukas 20 ayat 17-18, Yesus sendiri berkata ketika dia ditanya oleh ahli-ahli Taurat ya. Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Apa maksudnya? Yesus menyatakan bahwa dialah batu yang menghancurkan semua kerajaan. Yesus berkata bahwa dialah batu yang datang dari Allah dan pada akhirnya akan menghancurkan semua kerajaan manusia yang melawan dia. Dan disinilah kita diberi kabar bahwa kerajaan Allah sudah datang melalui kedatangan Yesus yang pertama. Amin. Tetapi kita tahu bahwa ketika sang raja sejati itu datang, dunia justru menolak dia, bukan? Karena dia datang apa? Tidak sebagai raja yang terlihat megah, yang penuh kekuatan, yang penuh keindahan, yang penuh kemegahan. Melainkan sang raja itu datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Dia lahir sebagai seorang bayi, hidup sebagai seorang manusia biasa. Bagi dunia Yesus terlihat kecil, gak mengesankan. Seperti batu ini. Bahkan kematiannya di kayu salib terlihat sebagai kematian seorang yang kena kutuk. Tapi saudara-saudara, justru di salib itulah, di salib yang hina itu, sang batu penjuru itu menghancurkan segala kuasa kerajaan di dunia ini. Dan kebangkitannya menjadi deklarasi bahwa raja itu sudah menang. Raja yang dijanjikan itu telah menang. Oleh sebab itu bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini artinya kita percaya bahwa dialah Raja atas kerajaan yang tak tergoyahkan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi kerajaan Allah sudah datang melalui kedatangan Yesus yang pertama. Dan satu lagi yang ada di mimpi Nebukadnezar mengenai batu ini. Masih ingat apa yang tersisa yang belum saya jelasin? Yes, batu itu kemudian jadi apa? Gunung. Dikatakan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi kalau di kedatangan pertama memang Yesus datang dalam keadaan kecil, kedatangannya yang tidak berdaya. Dan kedatangannya yang pertama ini menandai permulaan kerajaan Allah di bumi. Tapi masih ada janji bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan ketika Yesus datang lagi untuk kedua kalinya, batu ini akan berubah menjadi gunung. Yang artinya pada kedatangannya yang kedua, Yesus akan datang dalam segala kuasa dan kemuliaannya sebagai raja yang berkuasa itu. Dan untuk merangkum semua ini, salah satu pendeta senior favorit saya, Chuck Swindoll, merangkum kedatangan Yesus kedua kali dengan demikian. Dia mengatakan ketika Yesus Kristus kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaan mileniumnya, dia akan meremukkan bangsa-bangsa dengan gada besi. Dia akan memecahkan mereka seperti tembikar periuk. Ini gambaran yang apa ya? Kerajaan-kerajaan dunia berusaha menjadikan diri mereka superpower, berkuasa atas dunia. Tetapi ketika Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, akan datang kembali. Seperti meremukkan krepek. Krek, habis. Itu gambaran yang diberikan. Ibarat batu yang menghantam dalam mimpi Nebukadnezar. Tuhan tidak akan menyerap, menata ulang atau menyesuaikan diri dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tapi apa ya? Dia akan memusnahkan mereka sepenuhnya dan mendirikan pemerintahannya sendiri yang akan sangat sempurna secara politik, moral, ekonomi maupun keagamaan. Dan dia akan memerintah atas seluruh bumi sebagai raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Amin. Wow. Ini gambaran yang luar biasa dan ini adalah impian dari kita semuanya, bukan? Berada dalam pemerintahan, dalam sebuah kenegaraan yang benar-benar sempurna secara politik, moral, ekonomi. Siapa yang gak mau? Dan ini gambaran dari kerajaan yang telah datang itu. Oke pastor, good to know. Luar biasa ya. Ternyata Allah sudah menubuatkan bagaimana sejarah dunia ini akan berakhir dan siapa pada akhirnya yang berkuasa. Tapi mungkin kalian bertanya, terus apa efeknya buat hidup kita sekarang? Apa dampak mengerti arti mimpi Nebukadnezar ini buat kehidupanku? Apa kaitannya mimpi Nebukadnezar ini, dampaknya apa buat pernikahanku mungkin, buat pergumulan kita, apalagi mungkin bagi kalian yang mungkin sedang merintis sebuah usaha, ya, apa relevansinya? Dan sila kita masuk ke poin yang kedua, poin saya yang terakhir, nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, setiap kali ada kerajaan baru yang berkuasa, kerajaan baru itu juga akan memperkenalkan nilai-nilai budaya-budaya kerajaan itu di daerah kekuasaan yang baru tersebut. Ingat waktu di awal kisah pas Daniel,
Ketika Raja Babel itu, kerajaan Babelonia ini mengalahkan kerajaan Yehuda, mereka membawa orang-orang pintar, apa yang mereka lakukan? Ingat, mereka mengindoktrinasi, mereka mengasimilasi, mereka memperkenalkan budaya yang baru. Karena mereka berharap bahwa budaya kerajaan yang baru inilah yang harus dihidupi oleh kerajaan yang dikalahkan. Setiap kali ada kerajaan baru yang berkuasa, kerajaan baru itu bukan hanya datang berkuasa, tapi datang juga untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya-budaya kerajaan yang baru ini untuk dihidupi oleh orang yang berada di otoritasnya. Nah, kita sebenarnya mengenal istilah itu. Kalau kalian pernah dengar kata infiltrasi budaya. Apa itu? Google, kamus yang saya ketik, infiltrasi budaya, memberikan jawaban kepada saya adalah proses masuknya pengaruh atau unsur-unsur nilai-nilai kebudayaan asing ke dalam suatu yang kemudian memengaruhi dan mengubah pola pikir, nilai, serta perilaku budaya lokal. Dan datangnya kerajaan Allah di dunia ini juga berarti bahwa ada nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya menjadi ciri seorang warga kerajaan Allah. Saya ulang ya, kedatangan kerajaan Allah di dunia ini yang sudah ditandai, sudah dimulai dari kedatangan Yesus Kristus ini, juga berarti ada nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya menjadi ciri seorang warga kerajaan Allah. Sehingga sekarang kita hidup ini, kita sekarang ini punya opsi. Ini yang saya maksud. Sebelum kita kenal Kristus, seluruh naluri kita hidup, secara naluri kita hidup hanya mengenal nilai-nilai kerajaan dunia. Kita melihat kehidupan ini hanya dengan kacamata dunia. Kita menentukan apa yang baik berdasarkan apa yang dunia katakan baik. Kita menentukan sukses berdasarkan apa yang dunia katakan sukses. Kita mengejar apa yang dunia katakan layak dikejar. Benar? Karena itulah budaya, itu adalah nilai-nilai yang kita kenal. Tetapi sekarang kita punya pilihan yang lain. Kita punya opsi yang lain. Karena infiltrasi budaya kerajaan Allah juga telah tiba. Juga telah datang. Bahwa sekarang kalian percaya atau tidak, ada kerajaan yang lain. Ada raja yang lain. Ada nilai-nilai yang lain. Ada standar-standar kehidupan yang lain. Ada cara pandang yang lain. Ada tujuan hidup yang lain. Yang lainnya apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Yang bukan sekedar berbeda, tetapi sebenarnya pilihan yang lain ini, opsi sekarang yang Allah tawarkan kepada kita ini, adalah pilihan yang jauh lebih baik, lebih mulia, dan bernilai kekal. Dan saudara-saudara, seharusnya kita yang telah dipanggil dan diselamatkan menjadi warga kerajaan Allah, seharusnya hidup kita itu dibentuk oleh nilai-nilai kerajaan Allah itu. Nah, apa dampak kerajaan Allah yang seharusnya membentuk ulang hidup kita? Ada 2 poin yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Dampak kerajaan Allah yang seharusnya mengubah ulang hidup kita. Yang pertama adalah kerajaan Allah seharusnya mengubah apa yang kita anggap, katakan sama-sama, berharga. Kerajaan Allah seharusnya mengubah apa yang kita anggap berharga. Saudara, salah satu hal pertama yang berubah ketika kita menjadi warga kerajaan Allah adalah apa yang kita anggap berharga. Karena setiap kerajaan punya nilai-nilai sendiri. Kerajaan dunia biasanya akan mengatakan bahwa yang berharga itu, uang itu berharga. Uang itulah yang paling berharga. Jabatan itulah yang harus dicapai. Kalau banyak orang mengenal saya, popularitas berarti saya orang penting. Prestasi itu berharga, makanya tanpa pencapaian kamu bukan siapa-siapa. Penampilan itu berharga, lebih baik kalah nasi daripada kalah gaya, ada istilah seperti itu. Kenapa? Ini nilai-nilai ukuran keberhargaan dunia. Bahkan kepinteran, dunia mengatakan itu yang paling berharga. Kepinteran itu yang bikin kamu jadi orang. Jadi yang merasa nggak pintar, bukan orang. Tentunya nggak ada yang salah dengan semua ukuran ini pada dirinya sendiri. Tapi menjadi masalah ketika semua ukuran ini menjadi ukuran utama nilai kehidupan kita. Sehingga kita mengukur hidup kita hanya dengan ukuran kerajaan dunia. Ketika kita menjadikan ukuran-ukuran keberhargaan dunia ini menjadi satu-satunya yang mengukur hidup kita. Kita meletakkan di dalam ukuran-ukuran di sana. Disinilah masalah itu terjadi.
Tapi coba kita kembali ke kisah Daniel ya. Meskipun Daniel hidup di tengah-tengah budaya Babel, tapi dia memberi kita contoh bahwa dia dapat hidup di tengah Babel tanpa nilai-nilai Babel itu menginfiltrasi dirinya. Kita nggak bisa lepas dari ukuran keberhargaan ini ya. Kalau kalian nggak punya uang, ya pasti hidup akan lebih susah. Kalau kalian nggak punya prestasi, ya mungkin pasti akan lebih susah untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Itu sebuah konsekuensi logis. Tetapi kita nggak seharusnya menjadikan ini satu-satunya nilai dalam kehidupan kita. Dan Daniel membuktikan bahwa dia dapat hidup di tengah Babel tanpa nilai-nilai hidup Babel itu menginfiltrasi, menjadi nilai dalam dirinya. Buktinya, kalau kita kembali kepada kitab Daniel, ketika Allah memberitahu Daniel isi mimpi Nebukadnezar dan juga tafsirannya, hal pertama yang dia lakukan bukan langsung berlari menemui Nebukadnezar. Tapi Daniel memuji Allah. Daniel mengatakan di ayat 23 begini. Ketika Allah menjawab doanya, ya, memberikan apa yang diminta oleh Daniel, Daniel ayat 23 langsung menulis begini. Ya Allah, pujaan leluhurku, engkau kupuji dan kumuliakan. Sebab kau berikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Permohonan kami telah kau kabulkan dan jawaban bagi raja telah kau tunjukkan. Dari ayat ini saya bisa mempelajari dan menjadi renungan saya bahwa prioritas Daniel untuk berpaling kepada Allah, bersyukur, memuji dan memuliakan Allah memberitahu kita satu hal. Apa itu? Bahwa Daniel punya ukuran keberhargaan yang berbeda dengan nilai di mana dia tinggal pada waktu itu. Di Babel yang menempatkan hikmat sebagai status keberhargaan seseorang, Daniel dikatakan di pasal 1 bahkan dia 10 kali lebih berhikmat dari semua orang di Babel. Tapi dia tahu yang berharga bukanlah hikmat yang dia miliki. Bukan kepintaran yang dia miliki yang membuat dia itu menjadi orang berharga. Tapi yang paling berharga adalah Allah yang memberikan hikmat itu kepada dia. Bahkan kalau kalian ingat apa yang dijanjikan Nebukadnezar di pasal 2, ketika Nebukadnezar memberikan kontes ini, Nebukadnezar kan menjadikan hadiah dan kehormatan yang besar bagi siapapun yang dapat menjawab permintaan Nebukadnezar, benar? Dan sekarang Daniel, bayangin ya, Daniel jadi satu-satunya kandidat yang akan menerima semuanya itu. Satu-satunya kandidat di seluruh negeri Babel. Tapi hal pertama yang dia lakukan apa? Bukannya berlari cari raja, menjawab pertanyaan raja, menerima hadiah penghargaan yang layak dia dapatkan, kemudian jadi bahagia, dan kemudian baru mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Allah lakukan. Kalau saya jadi Daniel, mungkin itu yang kita lakukan, bukan? Bayangin, ada hadiah menanti, kita kadang nggak langsung bersyukur sama Tuhan dulu. Kita menghampiri hadiah itu, ketika terima, benar nggak? Aku terima hadiahnya ini. Baru atas hadiah itu kita bersyukur. Tapi yang dilakukan Daniel bertolak belakang dari naluri manusia pada umumnya. Apa yang dilakukan? Dia berlutut mencari raja di atas segala raja dulu. Dan dia apa? Bersyukur. Kupuji, kumuliakan. Saya baca doa ini, doa yang penuh ucapan syukur dan penuh kebahagiaan. Padahal Daniel belum mendapatkan apapun. Belum ada penghargaan, belum ada hadiah-hadiah yang diberikan. Tapi Daniel sudah bersyukur dan memuliakan Allah. Daniel bersuka cita karena Allah membuktikan bahwa dia tidak pernah jauh dari umat pilihannya. Dan pattern ini bukan hanya terjadi di Daniel. Kalau kalian ingat pergumulan ibu saya, bukan ibu saya yang fisik, tapi ibu saya di cerita Alkitab, ibu Samuel, yaitu Hana. Ketika dia mandul, dia meminta seorang anak, dia akan menangis, menjadi-jadi sampai dipikir Imam Eli itu mabuk. Tapi ketika dia meminta dan Imam Eli mendoakan, dikatakan di kitab Samuel pasal 1 bahwa Hana keluar dari gereja itu, dari bait Allah dengan penuh sukacita. Padahal saya belum lahir, belum ada janji bahwa belum ada kepastian dia akan punya anak, tapi dia sudah bersukacita sebelum menerima jawaban doanya. Dan ini yang terjadi pada Daniel juga. Daniel bersukacita bukan karena apa yang akan dia terima, tapi dia bersukacita karena Allah membuktikan bahwa Allah tidak pernah jauh dari umat pilihannya. Baru Daniel pergi menghadap Nebukadnezar.
Seakan apa sih keberhargaan Daniel tidak terletak kepada apa yang Allah dapat berikan. Tapi Daniel menemukan keberadaan Allah bersamanya sebagai yang paling berharga. Saudara-saudara, bukankah nilai ini nggak ada dalam nilai-nilai kerajaan Allah? Tidak ada dalam nilai-nilai kerajaan dunia ini. Saudara, kerajaan Allah membalikan cara kita menilai keberhargaan hidup. Dan kerajaan Allah seharusnya mengubah apa yang kita anggap berharga. Pertanyaan reflektif buat kita pada siang hari ini dapat kita renungkan. Apa atau siapa yang paling kita takut kehilangan? Yang tanpanya kita merasa diri kita tidak lagi berharga. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah, dampaknya seharusnya kerajaan Allah mengubah apa arti sebuah keberhargaan. Yang kedua, kerajaan Allah juga harusnya mengubah apa arti sebuah keberhasilan. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan selalu diukur dari seberapa banyak yang dapat kita kumpulkan bagi kerajaan kita sendiri. Keberhasilan atau kesuksesan seringkali selalu diukur dengan menjadi apa sih? Menjadi lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng, lebih mulus, lebih berpengaruh, dan lebih selanjutnya. Itulah cara dunia mengukur sebuah keberhasilan. Maka jangan heran jika kita hidup di dunia yang demi lebih, rela saling sikut kanan kiri, demi menjadi lebih untuk membangun kerajaan diri sendiri. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang demi lebih tega mengorbankan orang lain demi menjadi lebih. Benar? Mungkin kita adalah korban dan saya berharap kita bukan pelakunya. Tetapi inilah dampak kalau kita hidup dalam kerajaan, nilai-nilai kerajaan dunia. Demi lebih untuk membangun kerajaan diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang rela sikut kanan kiri. Kita akan rela mengorbankan orang lain demi diri kita sendiri. Tetapi nilai kerajaan Allah seharusnya membentuk ulang cara pandang kita akan kehidupan ini. Kerajaan Allah seharusnya membentuk pandangan baru kita atas sebuah arti keberhasilan. Bahwa nilai keberhasilan bukan lagi tentang seberapa banyak yang kita dapat kumpulkan bagi kerajaan diri sendiri. Tapi seberapa banyak yang kita beri bagi kerajaan Allah. Itu artinya nilai-nilai seperti pengorbanan, kesetiaan, pemberian, kepedulian. Ini sebenarnya ada indikator-indikator sebuah keberhasilan seorang warga kerajaan Allah. Dan Daniel kembali memberi kita teladan tentang hidup berhasil dengan nilai kerajaan Allah. Di ayat 24, setelah selesai berdoa kepada Allah yang memberi dia hikmat dalam menafsirkan mimpi, Daniel ternyata nggak langsung menemui Nebukadnezar. Di ayat 24 dikatakan, sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia, Daniel, setelah berkata kepadanya, kepada Aryok, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Can you get it? Perhatikan apa prioritas Daniel ketika dia bertemu dengan Aryok. Kalau saya, sekali lagi, kalau saya nggak akan buang-buang waktu. Saya pasti langsung minta Aryok, temukan saya sama Nebukadnezar. Supaya apa? Supaya saya langsung bisa presentasi hasil temuan saya. Kemudian menanti Nebukadnezar mengapresiasi dan memberikan apa yang menjadi hak saya. Trofi keberhasilan saya sudah nantikan. Tapi di sini prioritas Daniel adalah menyelamatkan orang-orang bijaksana di Babel yang hidupnya juga terancam karena gagal menjawab permintaan Nebukadnezar. And by the way, orang-orang yang Daniel pedulikan adalah sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kompetitornya Daniel. Justru lebih menguntungkan kalau semua orang-orang itu lenyap. Hanya Daniel dan kawan-kawan yang selamat. Karir Daniel akan langgeng. No kompetitor. Bukan nilai dunia kadang kalau kita bisnis, kalau bisa dibabat semua, ya semua. Ngapain disisain? Kalau bisa semua buat aku, ngapain berbagi? Benar?
Tapi nilai-nilai kerajaan Allah mengajarkan hal yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh nilai-nilai dunia. Yang kita baca di sini justru Daniel mempedulikan bahkan orang yang sebenarnya kompetitor mereka. Daniel justru memberi apa yang mungkin tidak pernah diminta oleh mereka semuanya. Mereka nggak pernah tahu. Dan mereka nggak pernah meminta, membayangkan menerima kebaikan dari Daniel. Pertanyaan kan kenapa Daniel melakukan semuanya ini? Karena nilai kerajaan Allah mengubah apa yang dianggapnya sebagai sebuah keberhasilan. Di perjanjian baru, Matius merangkum nilai keberhasilan kerajaan Allah dengan sangat literal, ayat yang sering kita dengar. Sebab apakah untungnya jika kalian memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang kekal. Pertanyaan refleksi untuk kita pada siang hari ini. Kalau keberhasilan tidak lagi diukur dari berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan atau bangun bagi kerajaan diri sendiri. Kalau keberhasilan tidak lagi diukur dari berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan atau kita bangun bagi kerajaan diri sendiri. Pertanyaan saya buat kita semua pada siang hari ini. Apakah hidup kita hari ini dapat dikatakan berhasil? Saya berdoa biar nilai-nilai kerajaan Allah itu mengubah cara kita hidup. Kenapa? Terakhir saya akan tutup dengan, kalau kita lihat Daniel pasal 2, di kitab Daniel dimulai dengan kisah seorang raja yang gelisah karena masa depannya penuh ketidakpastian karena mimpinya itu. Padahal Raja Nebukadnezar adalah raja yang berhasil memiliki segala-galanya dan dia yang paling berkuasa di dunia pada waktu itu. Tapi di pasal yang sama, Daniel 2 ditutup dengan cerita seorang hamba Tuhan, Daniel, yang hidupnya tinggal tenang karena ia tahu siapa yang pegang masa depan. Nebukadnezar boleh memiliki kerajaan, tapi dia tidak pernah memiliki yang namanya ketenangan. Daniel justru dia tidak pernah punya kerajaan, bahkan dia kehilangan tanah airnya. Dia datang ke Babel sebagai orang buangan. Tapi di tengah pembuangan itu, Daniel tetap punya pengharapan di tanah pembuangannya itu. Kenapa? Karena Daniel tahu bahwa Babel bukan kerajaan terakhir. Melalui mimpi yang Tuhan singkapkan kepada Daniel, Daniel tahu bahwa kerajaan yang patung yang besar itu pada akhirnya akan hancur karena batu yang turun dari langit itu. Ada satu kerajaan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu kerajaan Allah. Dan bukankah kita sekarang jauh lebih tahu dari Daniel? Siapa raja yang memerintah atas kerajaan Allah itu? Bukankah kita jauh lebih jelas melihat dan mengerti? Karena perjanjian baru sudah menyatakan bahwa ada satu raja yang tidak akan pernah turun tahta. Namanya ya Yesus Kristus. Kerajaannya yang akan memerintah dari kekal sampai kekal. Jadi saudara, nanti setelah saudara keluar dari pintu ini, di sanalah tantangan akan dimulai. Ketika kita kembali ke dunia kita kembali ke kantor kita kembali ke sekolah kita, mungkin kita kembali ke keluarga kita kembali menjalankan bisnis kita di hari besok, kalau kalian gak libur. Kembali menghadapi pergumulan-pergumulan kita, kembali menghadapi masalah dalam rumah tangga kita, kembali menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Di sanalah tantangan, siapa yang saudara izinkan membentuk dan menentukan apa yang berharga bagi saudara. Di sanalah tantangan, siapa yang saudara izinkan membentuk dan menentukan arti sebuah keberhasilan. Apakah nilai kerajaan dunia atau nilai kerajaan Allah. Saya berdoa supaya kita semua tidak membiarkan dunia mendefinisikan apa arti kesuksesan itu. Saya berdoa supaya kita semua tahu, tidak membiarkan budaya Babel membentuk identitas kita. Tetapi biarkan nilai kerajaan Allah yang terkandung di dalam firman Tuhan mendefinisikan arti kesuksesan dalam kehidupan kita. Biarlah kita dibentuk dan terus diingatkan oleh Injil tentang keberhargaan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita tidak hidup untuk membangun kerajaan diri kita sendiri. Tapi marilah kita hidup untuk kerajaan Raja kita yang bertahta dari dulu sampai kekal. Karena apa yang kita percaya tentang kerajaan yang akan datang akan menentukan bagaimana kita hidup di dunia sekarang ini.
Dan ketika suatu hari nanti raja itu datang kedua kalinya, dia datang sebagai gunung bukan lagi sebagai batu. Dia datang dengan segala kemuliaan kekuasaannya. Ketika benar batu ini menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Ketika semua kerajaan manusia berhenti, kita akan melihat bahwa selama ini kita tidak salah memilih Kristus sebagai raja atas kehidupan kita. Karena kerajaannya akan tinggal sampai selama-lamanya. Dan kabar baiknya, kita yang percaya, kita yang tunduk kepada otoritas raja itu, kita akan menjadi bagian dari kerajaan itu sampai selama-lamanya. Yang percaya bisa katakan amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Biar lagu ini menjadi lagu respon kita, apapun jadi pergumulan kita. Mungkin kalian datang dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin kalian ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa selama ini mungkin kita cemas, kita khawatir karena kita sibuk membangun kerajaan diri kita sendiri. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita. Kalau kita sibuk membangun kerajaan diri kita sendiri, mungkin kita bisa mendapatkan segala-galanya seperti Nebukadnezar. Tapi tidak ada ketenangan, tidak ada kepastian. Karena kepastian dan ketenangan itu hanya kita miliki ketika kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat raja di atas segala raja itu yang pegang kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan siapa yang pegang kehidupan ini. Siapa yang berdaulat dari dulu sampai kekal Tuhan. Dan tolong kami, kalau selama ini kami terus keras hati, kami gak mau dibentuk, kami gak mau tunduk dalam otoritas-Mu. Biar pada siang hari ini, mulai firman yang kami dengar, Engkau ingatkan kami, bahwa ada raja di atas segala raja. Bahwa akan ada kerajaan yang kekal, di mana kami dipanggil untuk kami menjadi bagiannya. Dan dalam hidup sekarang ini Tuhan, kerajaan itu sudah memerintah. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, dan buat kami mau, buat kami rela, untuk kami mau tunduk di dalam otoritas Raja yang kekal itu. Karena kami tahu di sanalah kami akan mendapatkan apa yang selama ini kami cari. Bukan dengan kami membangun kerajaan diri kami sendiri, tapi dengan kami meletakkan kerajaan yang kami bangun, kerajaan diri sendiri, dan kami berserah kepada Engkau. Kami memberikan hidup kami untuk kami hidup bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan ini tertanam di tanah hati kami yang subur. Dan biarlah benih ini tidak sekedar tertanam, tapi bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus tolong, Engkau yang berbicara kepada kami semuanya, Engkau yang mengingatkan kami akan kebenaran firman ini tepat ketika kami memerlukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.